Web audio ya. Audio, ya, baik. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah di tempat ini, ibadah untuk pemberangkatan jenazah ke krematorium Bingit. Kita akan mulai ibadah ini dan kita bersama akan memuji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan dari nyanyian nomor 27. Nyanyian nomor 27, dalam badai hidupku, Yesus ku pegang teguh. Nyanyian nomor 27. Kita nyanyikan bersama dengan berdiri. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Bait yang kedua. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Bait yang keempat. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersandar pada pengakuan kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu mengingat kita. Dan turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menghiburkan,
dan menguatkan saudara. Amin. Silakan duduk, Bapak. Ayat yang menjadi dasar kita memulai ibadah ini diambil dari kitab Mazmur. Mazmurnya yang ke-73. Mazmur yang menjadi dasar ibadah penghiburan, ibadah pada pagi hari ini. Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Dikatakan demikian oleh seorang hamba Tuhan bernama Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 26. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat-Mu. Seperti hewan aku di dekat Tuhan. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Tuhan memegang tangan kananku. Dengan nasihatnya Tuhan menuntun aku. Dan kemudian Tuhan mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Tuhan? Selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur ini mazmur yang sangat luar biasa. Mazmur yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Asaf. Dia mengungkapkan mazmur ini bukan ketika hidupnya baik-baik saja. Tetapi Asaf menuliskan mazmur ini ketika Asaf di dalam pergumulan yang sangat berat. Di akhir hidupnya ketika dia akan mengalami kematian. Dan dia berkata, sekalipun aku seperti hewan, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Asaf mau mengatakan, sekalipun aku tidak mengerti, tetapi aku mau tetap di dekat Tuhan. Tidak ada yang kumiliki di sorga selain Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengan firman inilah Bapak Ibu kita bersama hari ini di tempat ini. Bersama dengan orang yang kita kasihi. Almarhumah Ibu Endang Sri Tanti. Almarhumah yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Hari ini kita berada di tempat ini untuk melihat Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti. Ketika kita tidak tahu. Tetapi kita tetap di dekat Tuhan. Karena tidak ada yang kita miliki di surga selain Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menghiburkan kita semua. Menghiburkan kita yang ditinggalkan oleh almarhumah, secara khusus untuk anak-anak. Untuk Ko Erik, untuk Ivan, untuk Nick, bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan yang selalu dekat. Bahkan ketika semua ini tidak kita mengerti. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita nyatakan iman kita seperti Mazmur 73 ini. Kita memuji Tuhan dan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dari nyanyian nomor 30B. Kita nyanyikan nyanyian nomor 30B. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 4.
batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bait yang keempat. Bila tiba saatnya, ku tinggalkan dunia. Bila tiba saatnya, ku tinggalkan dunia, dan ku panggil diriku di hadapan tatamu, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Mari kita satu dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, Kaulah batu karang kami yang teguh. Batu karang tempat kami berlindung dari segala badai kehidupan. Batu karang yang tidak akan pernah membiarkan kami dalam kelemahan, tetapi menjadi batu karang yang melindungi kami. Bahkan batu karang yang menjadi pengharapan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama di dalam kedukaan ini. Kami berduka karena kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Secara khusus untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu yang mengasihi mereka, yang membesarkan mereka, yang mencintai mereka, yang berjuang untuk mereka. Tuhan sudah memanggil almarhumah Bu Endang Sri Tanti. Tuhan sudah memanggilnya. Dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Buat anak-anak, untuk anak-anak melanjutkan perjalanan mereka dengan mengandalkan Tuhan di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi ini menghiburkan kami, menghiburkan anak-anak, menghiburkan Erik, Ivan, dan juga Nick, menghiburkan mereka. Mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian untuk selama-lamanya buat kehidupan mamanya. Tuhan Yesus menjadi bagian untuk selama-lamanya yang tidak pernah meninggalkan almarhumah. Tuhan, hiburkanlah kami dengan firman-Mu. Karena kami percaya kasih dan kuasa-Mu melampaui kematian. Kasih dan kuasa-Mu membawa kami melewati kematian kepada kehidupan yang abadi. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami mengerti firman Tuhan. Dan hati kami dilembutkan. Hati kami diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca satu bagian dalam surat Ibrani.
Satu ayat dalam surat Ibrani, pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10, ayat 36. Satu ayat ini kiranya menjadi kekuatan buat kita semua. Surat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-36. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ulangi. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita diajak untuk melihat melalui penulis surat Ibrani. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa penulis surat Ibrani. Diperkirakan ditulis oleh orang Kristen generasi kedua. Ditulis oleh orang Kristen generasi kedua ketika kekristenan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Mengalami penganiayaan. Setiap hari mereka berhadapan dengan resiko kematian. Karena iman mereka. Lalu penulis Ibrani mengatakan, kamu memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan ketika kamu melakukan kehendak Allah. Sehingga kamu sampai pada akhirnya. Dan kamu memperoleh yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu, sebuah hal yang menarik sekali ketika kita membaca bagian ini. Bagian ini mau mengatakan bahwa yang terpenting di dalam melakukan kehendak Tuhan adalah ketekunan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua punya pengertian dan pemahaman tentang kehendak Allah. Saya percaya kita punya pemahaman seperti apa kehendak Allah itu. Segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang penuh dengan cinta kasih. Segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan. Itulah pemahaman-pemahaman kita tentang kehendak Tuhan. Tetapi semua itu tidak mudah ketika kita tidak memiliki ketekunan. Kata yang dipakai oleh penulis surat Ibrani pasal 10 ayat 36 ketika mengatakan ketekunan. Penulis surat Ibrani mengatakan dengan sebuah kata dalam bahasa Yunani dengan dua kata sekaligus. Yaitu kata hupomone. Hupomone dari dua kata Yunani yang artinya sama persis. Hupo dan meno. Yang lalu digabungkan menjadi satu kata, lalu muncullah kata ketekunan. Menjadi hupomone dari dua kata. Hupo dan meno. Artinya sama. Bertahan. Hupo itu artinya bertahan. Meno itu artinya bertahan. Jadi ketekunan yang dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 36 ini Bapak Ibu adalah sebuah perkataan yang mengatakan demikian, bertahanlah untuk bertahan. Karena kesudahannya akan segera datang. Itu yang dikatakan di ayat 37. Karena waktunya akan segera selesai. Bertahanlah untuk bertahan. Itulah kata bertekun. Bertahan. Bertahannya untuk apa? Bertahannya untuk bertahan. Bagaimana kita mengerti apa yang ditulis oleh penulis surat Ibrani? Izinkan saya memberi ilustrasi yang mudah. Ada seorang menanam dua pohon. Satu pohon ditanam di tanah yang gembur dan setiap hari disiram. Pohon yang kedua ditanam di tanah yang kering.
bahkan berbatu, tetapi jarang disiram. Tapi dua pohon ini hidup. Dua pohon ini hidup, yang satu di tanah yang gembur dan selalu disiram, satu di tanah yang keras dan berbatu, jarang disiram, juga sama-sama hidup. Lalu terjadilah badai. Pohon ini sudah sama-sama besar. Terjadilah badai. Pohon yang ditanam di tanah yang gembur, yang setiap hari disiram, ketika terjadi badai, pohon itu tercabut dengan akar-akarnya, tercabut dari tanah. Tetapi pohon yang ditanam di tanah yang keras dan jarang disiram, dia tetap berdiri ketika menghadapi badai. Kenapa? Karena pohon yang kedua yang ditanam di tanah yang keras dan berbatu dan jarang disiram itu setiap hari bertekun. Dia berakar bukan sekedar berakar. Dia berakar untuk menembus tanah yang keras. Dia berakar untuk menembus tanah yang keras dan menemukan sumber air sehingga dia hidup dan besar. Itulah ilustrasi yang paling mudah untuk surat Ibrani pasal 10 ayat 36. Mengerti kehendak Allah tidak cukup. Melakukan kehendak Allah tidak cukup. Tetapi mengerti kehendak Allah dan bertekun, itu kehidupan yang sangat kuat. Penulis surat Ibrani, Bapak Ibu, mau mengatakan kepada kita, apakah kita menjadi orang yang hari ini bertekun? Seperti pohon yang ditanam di tanah yang keras dan berbatu dan jarang disiram. Sehingga setiap hari bertekun untuk menghidupi kehendak Tuhan, sekalipun situasinya tidak gampang. Tetap menghidupi kehendak Allah sekalipun perjalanannya terlalu sulit. Tetap berakar. Terus berakar. Sekalipun di tanah yang keras, di dalam situasi yang sulit. Terus di dalam kehendak Allah. Terus melakukan dan mengimani kehendak Tuhan. Kematian adalah sebuah persoalan yang tidak mudah untuk kita jalani. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah punya jawaban di dalam Tuhan Yesus. Memandang dan melihat kematian, kita punya sebuah pola di dalam Tuhan Yesus. Kita punya iman yang berbeda dengan iman yang lain. Hanya Yesus yang punya pola tentang kematian. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita melihat pola kematian. Di mana kematian bukan akhir dari segalanya. Di dalam Tuhan Yesus kita melihat bahwa kematian itu akan dilanjutkan dengan kebangkitan dan dilanjutkan dengan hidup yang kekal. Itulah yang kita lihat. Itulah yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan biarlah iman ini menjadi iman yang dimiliki dalam perjalanan kita. Iman yang memiliki kehendak Allah dan dihidupi dalam ketekunan. Percayalah, almarhumah di dalam kebahagiaannya bersama Kristus. Di dalam kekuatannya bersama Kristus. Kalau almarhumah selama ini sekian bulan sebelum dipanggil Tuhan tidak lagi bisa berjalan dengan kelemahan kakinya, bahkan mengalami vertigo. Percayalah, hari ini di dalam imannya ada kekuatan. Percayalah, hari ini di dalam imannya kepada Kristus ada kehidupan yang abadi. Dan biarlah iman di dalam Kristus ini menguatkan kita semua, menguatkan anak-anak. Erik, Ivan, Nick. Berjalanlah dalam iman kepada Kristus.
Seperti banyak hal yang sudah diteladankan oleh almarhum. Biarlah iman kepada Kristus yang menuntun kehidupan kalian. Teruslah bertekun. Teruslah menjadi orang yang bertahan untuk bertahan. Apapun yang terjadi. Bertahan untuk bertahan. Melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun situasinya tidak gampang. Kehendak Tuhan tetap kita pilih. Kehendak Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup ini. Sehingga kita bisa bertahan untuk bertahan dalam segala situasi hidup kita. Amin. Mari kita bersama mengambil waktu teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ketekunan kami tidak pernah sia-sia. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Kami punya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iman kami tidak pernah menjadi sia-sia. Kematian bukanlah akhir hidup kami. Tetapi sesudah kematian kami akan mengalami kebangkitan. Seperti Engkau yang bangkit. Dan Engkau yang naik ke surga. Tuhan, kalau kami hidup di dunia ini, kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup di dunia ini, ajar kami Tuhan untuk bertekun, menghidupi kehendak Tuhan, apapun yang kami alami. Hidup di dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, dengan ketekunan, sekalipun semuanya sulit, sekalipun semua itu tidak gampang, kami tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau almarhumah, ibu yang kami kasihi, tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam kelemahan-kelemahan tubuhnya. Dia tetap hidup beriman kepada Kristus. Biarlah Tuhan kami juga melanjutkan kehidupan imannya. Menjadi orang-orang yang bertekun. Di dalam menghidupi kehendak Tuhan. Hiburkanlah kami Tuhan. Hari ini kami akan berpisah. Untuk terakhir kalinya kami melihat almarhumah. Kami akan membawa almarhumah ke tempat krematorium. Untuk diperabukan. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang bertekun di dalam Kristus. Orang-orang yang memperoleh kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Inilah syukur kami kepadamu. Berkatilah semua keluarga besar yang hari ini bersama. Berkatilah anak-anak bersama dengan keluarga mereka. Berkatilah cucu-cucu pemberian Tuhan dalam keluarga ini. Berkati anak-anak Tuhan secara khusus. Buat Erik, Ivan, Nick. Berkati mereka. Biarlah mereka boleh melanjutkan perjuangan almarhumah. Boleh melanjutkan perjuangan papa mama mereka. Untuk hidup. Untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup yang baik. Menjadi berkat buat banyak orang. Inilah Tuhan doa kami. Semuanya kami minta di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Dan ibadah ini akan selesai di tempat ini dan akan kita lanjutkan di krematorium. Kita nyanyikan nyanyian kita dengan bersama berdiri. Kita pujikan nyanyian nomor 31. Kita nyanyikan nomor 31, nyanyian kita, Engkau milikku abadi. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Engkau milikku abadi, segalanya baik.
sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bait yang ketiga. Pimpin daku melewati lembah bayang maut. Pimpin daku melewati lembah bayang maut sendu, maka pintu hidup bakal ku masuki sertamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup bakal ku masuki sertamu. Dengan tetap berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli seperti pengakuan iman almarhumah. Kita ikrarkan pengakuan iman kita sebagai dasar perjalanan kehidupan iman kita. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibadah kita di tempat ini telah selesai dan akan kita lanjutkan di krematorium. Saya persilakan petugas dari PUKJ. Silakan duduk, Bapak. Untuk sub. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu para pelayat dan keluarga duka yang kami hormati. Selamat datang di PUKJ Yogyakarta pada pagi hari ini dalam rangka memberikan ucapan belasungkawa pada keluarga yang sedang berduka, juga memberikan penghormatan yang terakhir pada almarhumah Ibu Endang Sri Tanti yang telah kembali kepada Sang Khalik pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 8:06 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Panjerape Yogyakarta dan tutup usia 63 tahun. Almarhumah meninggalkan anak 3, menantu 2, dan cucu 2. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 pada pukul 9 akan diperabukan di krematorium Wahana Mulia Abadi Pingit Yogyakarta. Dan tadi telah diawali dengan ibadah doa pelepasan jenazah yang dilayani oleh Bapak Pendeta Hadian Tanwikara dari Gereja Kristen Indonesia Upasan Yogyakarta. Atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadian yang telah melayani ibadah pelepasan jenazah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan dengan pemberangkatan jenazah atau pelepasan jenazah,
Kepada keluarga akan memberikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan sambutan keluarga akan disampaikan oleh Bapak Nicholas. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, Shalom. Pertama, terima kasih kepada secara khusus dari pelayanan GKI Mupasan, Pak Pendeta Dian. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar, baik dari Mama maupun dari Papa, dan mewakili keluarga, kami memohon maaf apabila selama hidupnya Mama mungkin menyakiti, Mama sudah nggak ada, mohon dimaafkan. Ya. Demikian, nanti setelah ini mohon untuk dibantu untuk foto, Pak. Ya. Kira-kira begitu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, para pelayat dan keluarga duka yang hormati, sambutan dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Nicholas. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk keluarga di sisi kiri dan kanan jenazah sebelum jenazah Ibu Endang Sirpanti diberangkatkan di perakuan di tempat yang terakhir. Silakan untuk keluarga. Anak-anak dulu dan nanti baru keluarga yang lain. Atau keluarga ini dipenjara. Ya, istri sama anak dipenjara. Silakan. Ya, tetap jaga di tempat dan didampingi dengan Bapak Pendeta Hadian untuk keluarga. Ya, cukup. Masih ada yang lain, dipersilakan. Ada yang lain? Ya, karena sedikit. Setelah ini dari keluarga Surabaya
dikerjakan untuk keluarga. Ya, silakan untuk keluarga Surabaya. Kemudian keluarga dari Malang, dipersilakan untuk berkeluarga. Ya, silakan untuk keluarga dari Malang. Ya, saya kemudian keluarga dari Magelang Temanggung. Lagi untuk keluarga dari Magelang Temanggung, kita silakan untuk keluarga. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Akan ku dan anggan bila Tuhan ku membimbing ku di mana pun tenang. Ku perlukan selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang.
ini diucapkan keluarga Tuhan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Keluarga di kiri dan kanan bagi jenazah. Pernah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku Dan keluarga yang menghormati perkumpulan urusan kematian Yogyakarta juga menyampaikan ikut kita semua yang dalamnya atas meninggalnya Ibu Endang Susanti dari Tuhan, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada kata-kata semoga, tidak ada kata-kata mudah-mudahan, tetapi Ibu Endang Susanti ini sekarang sudah berada di surga, sekarang sudah berada di surga bersama Tuhan Yesus, dan biarlah keluarga mencontoh teladan daripada Ayub kehilangan anaknya, ketika Ayub kehilangan harta bendanya, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menuntut Allah yang bukan-bukan, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah baik dalam kehidupan kita. Dia baik, sungguh baik, dan super baik dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan ialah mari tetap rendah hati, mendekat kepada Tuhan, sehingga Dia sanggup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebentar lagi jenazah diberangkatkan, dan biarlah Bapak Ibu yang masih berada di sini kami ingatkan, jangan sampai ada barang-barang yang tinggal di tempat ini, dan kita akan bersama-sama menghantar almarhumah Ibu Endang Susanti ke perabuan di Wahana Mulia Abadi Pingit Yogyakarta. Dan kami akan sampaikan iring-iringan kendaraan yang akan membawa jenazah almarhumah Ibu Endang Susanti. Depan sendiri adalah koridor saudara BKP, Bidanater, sebagai penunjuk jalan. Kemudian di belakangnya adalah sepeda motor pelayat, kemudian mobil pembawa pelakunya, dan di belakangnya mobil jenazah, kemudian mobil keluarga, dan mobil pelayat. Kemudian iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah almarhumah Ibu Endang Susanti. Bapak Ibu, kita akan berangkatkan, dan kita mohon bimbingan Tuhan agar dalam perjalanan kita dari persemayaman PKD ini sampai di krematorium, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Dan seperti jenazah sudah diberangkatkan kepada para petugas daripada PKD Yogyakarta untuk masuk dan membawa jenazah almarhumah Ibu Endang Susanti ke mobil ambulan dan langsung dibawa
Krematorium Wahana Mulia Abadi Pimit Yogyakarta. Dan akhirnya kami menyampaikan selamat jalan kepada Ibu Indah Sitati dan berangkatlah dengan kemenangan dan Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Dan berkati semuanya. Kepada para petugas, dipersilakan untuk naik jenazah masuk ke mobil ambulans. Kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.
hanya saat yang teduh menghadap tatap Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga.
percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Oh, hai, mari
Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah,
sampai di krematorium Yayasan Tuhan Afrika Abadi di Jakarta dalam rangka upacara pada perabuan almarhumah Ibu Endang Susanti, dan akan diawali dengan ibadah perabuan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ngadian Tan Wikara dari PKI Upasan Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita bersama melanjutkan ibadah kita di tempat krematorium ini. Kita kembali akan bersama memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyi dari nyanyian nomor 22. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Nyanyian nomor 22. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Bait yang ketiga. Buatlah tanggamu tampak jelas, dan para malakmu yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Mari kita bersama berdoa. Kita kembali bersama berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami. Boleh tiba di tempat ini, di krematorium ini. Kami akan segera melangsungkan kremasi. Tuhan yang memberkati. Perpisahan ini hanyalah perpisahan di dunia ini. Tetapi kami percaya bahwa kami akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Kami akan hidup dalam keabadian bersama dengan Kristus. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan akan memampukan kami semua untuk melanjutkan kehidupan ini, untuk kami menjadi berkat di dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Inilah Tuhan doa kami, semuanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dan mengingatkan kita bahwa di dalam kasih Kristus, kematian orang yang percaya kepadanya, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi setiap orang di dalam Kristus akan mengalami hidup abadi bersama dengan Dia, di mana Dia berada. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang dipanggil Tuhan, maka tubuhnya kembali kepada tanah, dan roh kembali kepada Allah. Firman Tuhan juga berkata bahwa manusia hidupnya seperti bunga rumput, yang pada pagi hari mekar dan pada sore hari menjadi lisut. Demikianlah kehidupan manusia. Kehidupan manusia seperti bunga rumput yang pada pagi hari mekar dan kemudian menjadi layu. Tetapi itulah kehidupan, itulah kerapuhan manusia yang dikasihi oleh Allah. Selamat jalan, Bu Endang, Tuhan memberkati dalam keabadian. Saya undang kita bersama berdiri dan kita terima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan untuk saudara melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Allah sumber segala yang baik, Allah yang tidak pernah melupakan saudara, Allah yang selalu turut campur tangan dalam hidup saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal, menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai dan waktu selanjutnya saya serahkan pada petugas BUKI. Demikian Bapak Ibu para pelayat dan keluarga duka yang dihormati, ibadah perabuan telah dilayani oleh Bapak Pendeta Adian Tanggara dari GKI Kabupaten Yogyakarta. Atas nama keluarga, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adian Tanggara yang telah melayani ibadah perabuan pada pagi hari ini. Bapak Ibu para pelayat dan keluarga duka yang dihormati, masih ada ucapan terima kasih dari keluarga yang mana Bapak Ibu para pelayat telah berkenan menghantarkan almarhumah dari persemayaman PUKJ Jakarta sampai di krematorium Wahana Mulia Abadi Pingit Yogyakarta. Dan untuk ini sambutan akan disampaikan oleh Bapak Nicholas. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Mewakili keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudari, Om Tante yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengantarkan Mama di tempat krematorium Wahana Mulia Abadi ini. Atas nama keluarga besar mewakili Mama, kami mohon maaf apabila selama Mama hidup barangkali menyinggung atau membuat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada hal-hal yang mungkin belum terselesaikan, mungkin di waktu setelah ini bisa menemui kami anak-anak dari Mama Wiswiwa. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Kemudian Bapak Ibu para pelayat dan keluarga Tuhan dihormati, sambutan dari keluarga telah disampaikan oleh Bapak Nicholas. Bapak Ibu para pelayat dan keluarga yang berduka yang dihormati,
kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah merupakan keuntungan. Karena dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan mati ini adalah kematian yang sementara. Dan akhirnya, kelak Tuhan Yesus datang yang kedua, kita akan bersama-sama bereuni, bertemu dengan Ibu Endang Sutanti yang telah mendahului masuk dalam rumah Bapa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pengurus krematorium Yayasan Wahana Mulia Abadi yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Syadari. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama keluarga yang berduka cita. Kami dari Krematorium Yogyakarta pertama sekali menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu yang tercinta Endang Sri Tanti dalam usia 63 tahun. Dalam kesempatan ini kami sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga oleh karena dapat mempercayakan kepada Krematorium Yogyakarta untuk menyelenggarakan kremasi pada hari ini. Kami akan berusaha untuk menjalankan upacara kremasi ini yang sebaik-baiknya sehingga menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di surga dan menjadi keabadian bagi almarhum Ibu Endang Sri Tanti. Kepada semua pelayat, kami mohon maaf karena peraturan pemerintah kita mau tidak mau tetap harus kita patuhi, sebab itu adalah untuk kebaikan kita bersama, yaitu mematuhi prokes, ya, entah itu prokes 3M ataupun prokes 5M. Kita patuhi dengan sukacita, sebab itu adalah sesuatu yang berguna untuk kesehatan kita bersama. Sekali lagi, kami dari Krematorium Yogyakarta menyampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian sambutan daripada pengurus Krematorium Wahana Mulia Abadi Yogyakarta yang telah disampaikan oleh Bapak Robert Syadari. Juga sekali lagi kami atas nama Perkumpulan Urusan Iman Jakarta menyampaikan ikut bela sungkawa yang dalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Endang Sutanti dan terima kasih atas kepercayaannya kepada PUKJ untuk merukti jenazah sejak dari persemayaman sampai pada hari ini di Krematorium Wahana Mulia Abadi Yogyakarta. Dan bila mana ada kekurangan, ada kesalahan, atas nama PUKJ juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga atas nama petugas PUKJ yang mengantar jenazah pada pagi hari ini, baik koordinator, baik forwarder, driver, dan segenap driver, juga saya sebagai pembawa acara, bila mana kami dalam melayani keluarga duka khususnya, ada kekurangan, ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara selanjutnya adalah kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk foto keluarga sekali lagi sebelum peti jenazah dimasukkan ke ruang kremasi. Dipersilakan.
Ya cukup dari keluarga yang ada, silakan.
Kemudian untuk keluarga untuk mengikuti acara tabur bunga. Silakan. Mas Nikolas, ayo tabur bunga dipersilakan. Ya, untuk keluarga yang lain dipersilakan untuk tabur bunga. Di sebelah barat tembok, dan nanti akan dipandu oleh petugas daripada Krematorium Wahana Mulia Abadi Yogyakarta. Dan pada akhirnya kami mengucapkan selamat jalan Ibu Endang Sutanti. Tuhan akan bersabda kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terima kasih. Sampai di sini pelayan kami dari PUKJ Jakarta, dan selamat siang. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada petugas Krematorium Wahana Mulia Abadi Pingit Yogyakarta.
Yesus.